Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap pengurus masjid dan pengurus pasar bil khusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan sebab bertaklim, dengan asbab bersilaturahmi, dengan hikmah etikaf di Baitullah, dengan mempelajari kitab suci Allah, sehingga kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, makhrajul huruf dan shorof dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Yang malam ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Maidah di ayat 19 yang diawali dengan kalimat ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatrah. Silakan dicari dan perhatikan Al-Maidah ayat 19 dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca umil Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan membaca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur disertai dengan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kita semuanya, dihasilkan semua maksud dan hajat kita. Seandainya keluarga kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan dikendalikan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pada Rasulullah wa bi barakati Syekh Jalaluddin Suyuti wa Syekh Jalaluddin Mahali wa bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah ya mad jaiz munfasil. Ahlal kitab qad mad wajib muttasil. Rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin, tanwin ketemu huruf mim idgham ma'luna. An taqulu ma ja'ana, nah di sini dipanjangkan karena bukan kalimat ana tapi ja'ana. Yang tidak boleh dipanjangkan itu kalimatnya ana, bukan ja'ana. Min basyirin wa nadhir, faqad ja'akum, mim mati ketemu huruf ba, hukumnya ikhfa syafawi. Qad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu, ingat tidak ada guru kita yang mengajarkan wawu dipatah dibaca wa. Setiap guru kita mengajarkan wawu dipatah dibaca wa, maka bacalah dengan wa. Wallahu, bukan wallahu tapi wallahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa in qala Musa liqaumihi, mansilah qasirah, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala bikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Wa ja'alakum, mim mati ketemu huruf mim idgham mutamatsilain. Lam yu'ta, mim mati ketemu ya idhar syafawi. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatan, nun mati ketemu qaf ikhfa ba'ad, suaranya ang, fatan qalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
تولوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين sekali lagi. Sadaqallahul Azim. Ayat perjuangan. Kalau umat Islam ditanya, Mas, kamu cinta enggak kepada agama Islam? Jawabannya pasti cinta. Kamu cinta enggak kepada Rasulullah? Jawabannya pasti cinta. Yuk kita turun ke jalan berperang melawan kafir. Kira-kira ikut semua apa enggak? Ikut semua apa enggak? Kenapa? Atut. Kenapa bisa demikian? Yuk kita kaji. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna Muhammadun, telah datang untuk kalian seorang rasul kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu lakum, yang akan bertugas menjelaskan untuk kalian syara'i'ad din, syariat agama, ala fatratin, setelah sebelumnya terjadi fatrah minar rusuli, dari rusul yang sebelumnya yang prematur. Karena rusul yang sebelumnya menurut sejarah dianggap belum selesai berjuang karena dibunuh oleh kaumnya sendiri
dalam usia 33 tahun. Rasul-rasul yang lain berjuang di muka bumi ini. Nabi Muhammad saja di usia 63 tahun baru wafat. Nabi Isa sebelumnya 33 tahun, gagah-gagahnya, perkasa-perkasanya dibunuh oleh umatnya sendiri. Ratusan tahun rata-rata Nabi berjuang. Bahkan Nabi Nuh berjuang, kata Allah, alfa sanatin illa khamsin, 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Idlam yakun bainahu wa baina Isa rasulun, karena tidak ada rasul antara wafatnya Isa, antara naiknya Isa dengan Nabi Muhammad, tidak ada rasul. Berapa lamanya kekosongan rasul di dunia ini? Wa muddatu dzalika khamsumi'atin wa tis'in wa sittuna sanah. Lama kekosongan, lama fatrah 569 tahun. Tidak ada rasul. Setelah 569 tahun, 571 Masehi, rasul baru dilahirkan. Nabi Muhammad baru dilahirkan. Sehingga manusia yang hidup di saat itu, di saat patrah, mengatakan antakulu maja'ana min bashir. Mungkin sudah tidak ada rasul lagi setelah Isa. Karena rasul-rasul yang akan diutus oleh Allah untuk memimpin umatnya pada ketakutan, takut diperlakukan seperti Nabi Isa. Kata Allah, tidak. Faqad ja'akum basyirun wan nadhir. Sekarang telah datang untuk kalian seorang rasul yang membawa kabar bahagia dan bawa peringatan, fala udhur lakum, maka tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengikuti rasul lagi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Di antara kekuasaan Allah adalah wa minhu ta'dzibukum id lam tattabi'u, untuk menyiksa kalian kalau tidak mengikuti Muhammad. Allah sangat mampu menyiksa kalian. Tapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, yang selama 570 tahun mereka tunggu, begitu lahirnya Nabi Muhammad, lahir dari kota Mekah, malah tidak diakui kenabiannya oleh mereka karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang mereka inginkan Rasul itu lahir dari Jazirah Palestina. Karena sebelumnya juga Musa ada di daerah situ. Dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, id qala Musa liqaumihi, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ij'ala fikum minhum anbiya, ketika Allah menjadikan keluarga kalian jadi para nabi. Karena nabi-nabi setelah Musa itu semuanya keturunan Musa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih yang telah melahirkan nabi-nabi. Setelah Ibrahim, semua nabi itu anak cucu Ibrahim. Ibrahim punya putra dua, Ismail dan Ishak. Ishak punya putra jadi Nabi Yakub.
Yakub punya putra jadi Nabi Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus. Terus habis Yunus apa? Nggak ada yang hafal. Zakaria. Habis Zakaria Yahya. Habis Yahya capek sendiri saya, nggak dibantuin. Bantuin dong. Sampai Isa itu keturunan Ishak. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang keturunan Ismail. Ibrahim, Ismail punya putra-putra, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri, maka tidak diakui oleh mereka karena bukan keturunan Musa. Sampai Nabi Musa mengatakan banyak keturunan kita untuk menjadi nabi, anbiya, wa ja'alakum mulukan. Dan Allah menjadikan kita raja di raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Dan Allah telah memberikan kita sesuatu lam yu'ti, yang tidak diberikan Allah ahadan kepada satu orang pun minal alamin, dari alam semesta. Di antaranya minal manna. Nabi Musa dan kaumnya tidak perlu capek-capek kerja. Nabi Musa dan kaumnya tidak perlu capek-capek dagang, karena dagang kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Sering ruginya apa sering untungnya. Nabi Musa dan kaumnya cukup duduk santai di rumah. Ketika jam 9, jam 10 pagi, saatnya makan pagi, keluarlah suara geluduk menggemparkan wilayah itu, dan yang membuat mana burung-burung puyuh bersempoyongan, mabuk ketakutan geluduk, dan ditangkap dan dipotong bersamaan dengan suara geledek juga dari pohon-pohon yang ada di sekitar mereka. Keluarlah getah semacam madu, dan itu cocoknya panggang burung puyuh dicoel dengan madu. Nggak perlu kerja, kenyang makan sampai sore makan sore, ada lagi geluduk, mabok lagi burung puyuh, keluar lagi getah madu. Begitu seumur hidupnya. Kenapa getah madu dan burung puyuh? Umat Nabi Musa itu keturunan Israel, keturunan Yakub. Anak Yakub yang 12, jangankan sama orang lain, sama saudaranya sendiri berantem. Kita dengar putra Nabi Yakub yang nomor ke-11 yang bernama Bunyamin dibuang ke sumur tua. Bahkan dilaporkan kepada ayahnya bahwa Yusuf dimakan macan. Siapa yang melakukan? Abangnya sendiri. Ketika mereka berumah tangga, masing-masing punya keluarga, minum satu gelas nggak mau. Saudara minum satu gelas aja nggak mau. Minum dari satu teko nggak mau. Kita disantri di pondok pesantren, di Kobong, jangankan saudara, orang lain nggak tahu orang mana anak siapa. Begitu nyantri, ngopi bareng, makan bareng, minum bareng, bahkan rokok sebatang gantian. 7 mulut ngerokok sebatang. Kenapa? Karena akrabnya? Enggak, karena rokoknya nggak ada lagi, cuma satu-satunya. Itu bedanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ada ulama yang mengatakan ini rahasia kita aja yang ngaji ya. Rahasia kita yang ngaji, yang nggak ngaji jangan dikasih tahu.
Kalau bapak ngeluh punya anak bader, badung, bandel. Ada yang punya anak bandel? Ada yang punya anak bader? Kata ulama, kasus. Dan ini saya sudah praktekkan di Muara Baru dan sukses. Satu tuh ilmu tuh, cuman hadiahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya kaum idkhulu, bagaimana dengan kaum Nabi Musa? Bandelnya, bangkar warahnya, badungnya. Coba kita lihat. Nabi Musa berkata, seraya mengajak kepada kaumnya, kata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul muqaddasah. Sekarang kalian masuk ke wilayah muqaddasah. Apa muqaddasah? Mutahharah, tanah yang suci di Gaza. Alladzi kataballahu lakum, yang Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menghuni tanah itu, wahya Syam, Syria. Wala tartu ala balikum, setelah kalian di sana, setelah kita di sana, jangan sampai keluar lagi dari tanah itu. Kita kuasai tanah itu. Tanah di mukhawwal, nanti di luar ada musuh patah qaribul khasirin. Kebandelan umat Nabi Musa. Ini Nabi yang mengajak, yuk kita masuk ke wilayah muqaddasah, yuk kita kuasai wilayah muqaddasah. Apa kata umatnya? Qalu, mereka menjawab, ya Musa, hai Musa, inna fiha qauman jabbarin. Di muqaddasah itu ada sekelompok kaum yang gagah perkasa. Kami atur masuk ke sana. Diajak berjuang oleh nabinya, kagak mau. Apalagi diajak berjuang oleh ustadz, nggak mau. Di sana ada orang yang gagah perkasa, badannya gede, tinggi, tenaganya kuat. Wa inna lanadkhulah, dan kami sekali-kali tidak akan memasukinya hatta yakhruju minha, sebelum mereka keluar dari sana. Nah, kata Nabi Musa, mereka mana bisa keluar dari muqaddasah, karena tempat itu nyaman, karena tempat itu aman. Keluarnya mereka harus diusir sama kita, harus diperangi sama kita. Tapi umat Nabi Musa di sisi lain bangkar warah, di sisi lain bandel, badung, tapi diajak berjuang atut, takut. Bahkan mereka mengatakan, fa iyakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar dari sana baru kami akan masuk. Kata Nabi Musa, tidak mungkin mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka karena mereka nyaman di sana. Kita harus berjuang untuk mengusir mereka. Enggak Musa, kami takut. Jangan takut. Enggak. Di ayat 24 coba Bapak lihat. Di umat Bandung, bangkar warah. Kalau mereka berkata, ya Musa, hai Musa, inna lanadkhuluha abada, sekali lagi kami tidak akan masuk ke sana selamanya. Madamu biha, selama Jabarin itu ada di sana. Oleh karena itu, kalau kamu sebagai nabi, kalau kamu sebagai pimpinan, kalau kamu benar sayang sama kami, padhab anta wa rabbuka, peranglah engkau bersama Tuhanmu.
nggak usah ngajak-ngajak kami, engkau aja sendiri sama Tuhanmu. Terus kata Nabi Musa, kalian mau ngapain? Faqatila inna hahuna qaidun. Kami duduk nyantai aja di sini, yang perang urusan kamu bukan urusan kami. Astagfirullah. Itu kaumnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Muhammad insya Allah tidak demikian. Jangankan nabinya yang mengajak berjuang, ustadznya, kiainya mau berjuang, yuk kita demo, rame di jalan. Insya maka umat Nabi Muhammad karena nurut-nurutnya insya Allah masuk surganya duluan. Amin. Yang taat, yang tidak taat insya Allah masuk nerakanya juga duluan. Selengkapnya kita akan sambung pada malam berikutnya. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.